Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah ampuni segala dosa umat Islam. Amin ya rabbal alamin. Izin bertanya, saya takut semakin banyak saya ikut kajian, semakin banyak ilmu yang harus saya amalkan. Bolehkah saya mengurangi jumlah kajian saya dan hanya mengikuti 1-2 kajian saya satu pekannya dan hanya memilih materi yang menurut saya dapat saya amalkan biidznillah. Jazakallahu khairan. Terima kasih atas pertanyaannya. Adapun bolehkah mengurangi jumlah kajian? Jawabannya tergantung karena porsi orang itu beda-beda. Qul kullun ya'malu ala syakilati. Allah berfirman, katakanlah setiap orang hendaknya beramal sesuai dengan kotaknya masing-masing. Kita tahu hadits Abdullah bin Mas'ud dalam Sahih Bukhari, beliau mengisi kajian di sebuah lingkungan, sebuah komunitas seminggu sekali di hari Kamis. Lalu mereka minta nambah, kata Abdullah bin Mas'ud, enggak. Begitulah Nabi SAW menerapkan konsepnya agar tidak jenuh dan bosan. Jadi seminggu sekali di riwayat tersebut. Tapi pertanyaannya, apakah harus seminggu sekali? Jawabannya juga enggak. Dijelaskan Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah bahwa yang dimaksud adalah porsinya tepat dan cukup. Dan porsi itu subjektif. Porsi itu nisbi, subjektif, beda-beda. Bisa jadi buat si A cukup, buat si B tidak cukup. Kita tahu bersama sebagian ulama itu 12 kajian sehari. Sebagaimana Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Atau santri-santri atau ustadz-ustadz kita yang belajar di pendidikan formal dulu, itu sehari 5 kajian atau 5 hisas, 5 materi atau 5 jam pelajaran setiap hari. Belum lagi ditambah mungkin ada kajian sore atau kajian malam. Kenapa? Karena memang mereka akan menyelami dan menjadi spesialis di ilmu tersebut. Jadi setiap orang tuh beda-beda. Nggak bisa disamakan. Nah coba kita lihat diri kita. Nah kalau kita masih pemula, masih awal, maka fokuskan ke hal-hal dasar. Hal-hal dasar. Man hurimal usul, hurimal wusul, kata para ulama. Barang siapa yang tidak punya pondasi, maka dia nggak akan sampai ke tujuan. Jadi fokus ke pondasi. Pondasi. Dan bisa jadi ketika fokus ke pondasi, bisa jadi kajiannya banyak, tapi inti kajiannya itu ke pondasi untuk menguatkan dari sisi kanan, sisi kiri, depan, belakang, atas, bawah. Tapi intinya tuh ke sebuah titik, yaitu membangun pondasi. Itu hal yang penting. Dan tentu saja kalau bicara pondasi, itu bicara tentang iman gitu loh. Sebagaimana hadis Jundub kan, iman sebelum Quran, iman sebelum Al-Quran. Lalu bicara pondasi, bicara tauhid, bicara pondasi, bicara adab. Sebagaimana Ibnu Mubarak, al-adab qabla al-ilm, adab dulu sebelum ilmu. Sebagaimana juga dikatakan oleh Imam Malik. Nah kalau kita fokuskan di materi-materi seperti itu bagus sekali. Sebelum kita masuk ke materi berikutnya, sebagaimana dijelaskan Al-Imam Al-Mawardi rahimahullah dalam kitab Adabud Dunya wad Din, bahwa ilmu itu punya pintu masuk, pintu keluar. Masuklah ke dunia ilmu dari pintu masuknya. Jadi mulai dari awal gitu loh. Sama kan kayak belajar fikih. Belajar fikih, kita tahu masuknya itu dari bab ibadah. Semua ulama fikih memulai buku fikih mereka dari bab ibadah. Lalu dari ibadah itu mereka memilih sholat untuk dijadikan awal. Lalu sholat, syarat-syarat sholat, dan mayoritas ulama fikih memulai dalam bab taharah. Jadi sangat sistematis, nggak ngasal gitu loh. Ulama fikih langsung muamalat aja, atau langsung bab nikah aja, langsung bab haji aja, atau langsung bab puasa aja. Enggak, kalau kita lihat itu kurikulum mereka tuh clear, jelas. Dan hendaknya kita belajar pun juga demikian. Wallahu ta'ala alam bisawab.